Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Aulia dari Universitas Islam 45 Bekasi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Psikologi. Jadi tujuan saya di sini untuk mewawancari Umi Zulfikar tentang keterlibatan orang tua atau parents involvement. Sebelumnya, Umi bisa perkenalkan diri dulu. Ya, alhamdulillah, nama aslinya Fundirawati, tapi biasa dipanggil dengan Umi Fikar karena anak terakhir saya bernama Zulfikar Ahmad Junaidi yang sekarang kelas 6 SD bersekolah di Institut Labab. Saya tinggal di Geraha Pesona 2, Blok B18, Sumberjaya, Tambun Selatan. Jadi itu aku minta pernyataan kesediaan Umi dalam wawancara ini. Boleh minta tanda tangan, ya. Oke, jadi aku akan jelasin cara wawancara aja. Wawancara yang akan dilakukan 45 menit dan ada beberapa pertanyaan yang akan aku lontarkan. Oke, kita lanjut pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Umi biasanya terlibat dalam kegiatan sekolah yang diadakan anak? Alhamdulillah, sejak anak saya TK sampai sekarang SD kelas 6, saya selalu aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan sekolah, baik yang formal maupun yang informal. Berarti Umi sering terlibat aktif dalam kegiatan Ya, anak. alhamdulillah. Nah, terus aku nanya, jadi bagaimana sih perasaan anak Umi ketika Umi menghadiri kegiatan tersebut? Kalau saya aktif datang, biasanya dia dari jauh, dari lapangan itu kan gedung cowok dan cewek kan terpisah. Nah, kita biasanya masuk dari gedung cewek terus menuju ke lapangan. Ya, dia biasanya langsung menghampiri dengan berlari-lari dan tersenyum, sangat senang sekali. Jadi respon yang ditunjukkan anak itu seperti Bahagia sebenarnya. Terus aku mau nanya, bagaimana sih kontribusi Umi yang dilakukan terhadap anak dalam kegiatan sekolah? Kontribusi dalam pendidikan atau dalam kegiatannya? Uminya? Iya, kontribusi Uminya. Hampir kalau dalam pendidikan yang bantu pelajaran, bantu PR, pekerjaan yang di rumah. Kalau dalam kegiatan ya semua kegiatan sekolah, baik itu dalam ngurus keuangan di kelas maupun ada kegiatan bazar atau kegiatan pengajian. Berarti Umi sering ikut kegiatan sekolah kayak bazar gitu kan? Iya. Nah, terus aku mau tahu dong, ceritain bagaimana Umi bekerja sama dengan orang tua lain dalam kegiatan bazar, kegiatan aktif sekolah. Kalau kegiatan bazar itu biasanya kan diadakan sebulan sekali, kadang untuk setiap pengajian atau 3 bulan setiap pembagian raport, baik yang UTS maupun yang UAS, itu suka ada bazar. Nah, biasanya kan kita mendata siapa saja yang mau ikut bazar. Nanti hasil keuntungan itu kita masukkan ke bagian RPPU. Berarti sangat ikut kontribusi dalam sama orang tua juga, sama orang tua lain juga ya. Nah, terus aku mau nanya juga pengalaman Umi pada saat kegiatan anak di sekolah itu apa sih pengalaman Umi dalam kegiatan sekolah anak? Pengalaman Pernah ngapain gitu? Ya, kalau dalam pengaturan bazar ya kita mensosialisasikan ke kegiatan bazarnya. Kalau dalam pengajian ya kita mau ya mengatur kegiatan pengajian itu agar, karena jamaahnya lumayan banyak ya kita mengatur supaya pengajian itu berjalan dengan lancar. Berarti Umi jadi koordinatornya, termasuk panitia. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, aku mau bertanya, bagaimana sih Umi dapat memperlihatkan kalau pada Zulfikar kalau misal sekolah itu dan belajar itu tuh sangat penting atau berarti? Dari TK sampai SD, TK-nya juga Zulfikar termasuk yang cukup lama ya, 3 tahun, karena saya ingin mematangkan
anak itu ketika SD itu sudah matang, dia masuk 7 tahun setengah, jadi sudah matang, sudah siap untuk menerima pelajaran. Karena waktu dia masih di bawah 7 itu dia bisa baca tapi tidak memahami apa isi buku. Makanya saya masukkan 7 tahun setengah supaya dia siap menerima pelajaran. Nanti aku juga mau nanya, bagaimana sih respon Umi kayak misalnya pernah nggak sih Zulfikar nunjukin rasa malas atau nggak semangat sekolah pada saat tertentu gitu? Karena sudah 7 tahun setengah, karena dia sudah lama di TK, sudah banyak bermainnya, jadi ketika 7 tahun setengah memang sudah disiapkan dia mandiri untuk belajar. Walaupun di kelas 1 sampai kelas 2 saya masih kalau ulangan itu masih sering dites, tapi sejak kelas 3 saya hanya suruh untuk menghafal, tapi tidak dapat dites karena dia lebih tipenya itu lebih tertekan kalau ditanya. Berarti si Zulfikar kadang kalau lagi males itu tuh apa ya? Kalau Apa? kalau malas tidak, karena sudah dikasih jadwal. Dia juga kalau mengerjakan PR ya setiap hari kan selalu ditanyakan ada PR apa tidak. Kalau tidak ada PR ya karena waktu dia pulangnya sampai sore sudah jam 3:30, sudah terlalu capek. Jadi kalau ada PR dia baru belajar atau ulangan baru belajar. Berarti Zulfikar tuh kalau misalnya nunjukin rasa semangat itu dari apa sih aturan yang udah dibuat Umi kayak misal jadwal penghafalan atau yang lain-lain gitu kan. Terus pertanyaan selanjutnya aku mau nanya, bagaimana sih cara Umi mendukung anak dalam menyelesaikan tugas atau kegiatannya sekolah? Kalau untuk tugas PR ya kita kan ada grup kelas dan ada grup wali murid juga, jadinya ada kalau anak lupa ada PR biasanya di grup kelas nanti gurunya ngasih tahu, Bu, Umahat ada PR atau Umahat besok udah ulangan. Jadi kita akan kontrol ke anak sudah belajar atau belum, sudah mengerjakan atau belum. Dan biasanya kalau ada PR saya suruh kerjakan dulu, nanti kalau dia bisa baru kita bantu. Jadi dibantu kalau ngerjain PR. Iya, kalau makanya disuruh kerjakan dahulu apa yang dia bisa, kalau tidak bisa mau dia. Ya, berarti kalau si Zulfikar nggak bisa ngerjain baru Umi bantu kan. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Umi biasanya nunjukin kepedulian terhadap kegiatan sekolah anak Umi? Karena kelas itu yang ngatur semua keuangan, karena ada kas kelas, jadi kita yang dalam hal menyediakan minuman untuk di ruang kelas atau alat tisu atau kebutuhan yang lainnya itu kelas yang menghandle gitu. Berarti Umi di itunya bidang konsumsi gitu, bisa diartikan seperti itu? Bukan sih, jadi perlengkapan lah. Oh iya, Perlengkapan. Nah, terus saya juga mau nanya, bagaimana Umi memberikan dukungan ketika anak pernah mengalami kesulitan atau masalah di sekolah? Alhamdulillah juga jarang terlibat masalah di dalam sekolah, dalam kelasnya, karena dia yang anak yang tidak terlalu mau terlibat dengan keributan atau masalah yang ada di kelas. Berarti Umi kalau misalnya tahu kegiatan atau kesulitan yang dialami Zulika tuh dari mana? Biasanya kalau Umi tahu? Kita di grup kelas atau ada grup wali murid itu biasanya kalau ada anak yang bermasalah biasanya orang tuanya suka chatting. Nah biasanya kalau dengan siapa dia bermasalah biasanya japri. Berarti Zulika tuh jarang Jangan cerita, terlibat dengan jarang dia. terlibat ya? Vika jangan cerita apa yang terjadi di kelas, biasanya kita tuh dari grup wali muridnya. Setahu. Terus aku mau nanya, bagaimana cara Umi menyampaikan rasa kekhawatiran dan perhatian ketika mendengar kalau misalnya Zulika tuh menghadapi masalah di sekolah. Misalnya nih contohnya, cara rasa penyampaian rasa yang khawatir Umi tuh gimana? Misal di grup yang tadi Umi bilang di grup wali kelas, misalnya Zulika jatuh atau gimana, cara rasa khawatir Umi tuh gimana cara penyampaiannya? Kalau kita khawatir
biasanya kita ditanyakan dulu ke wali kelasnya dulu ya, ada masalah apa di apa, karena sesuai dengan prosedurnya dari sekolah semua itu harus ditun ke wali kelas, atau kita bisa lapor ke kelas ya, ke kelas, nanti baru ke wali kelas, di wali kelas kalau tidak bisa menghandle baru ke bagian wakil kurikulum pendidikan, kalau tidak bisa dihandle baru ke kepala sekolah. Berarti Sudah ada struktur di sekolahnya itu kalau ada masalah atau apa gitu di sekolah. oke. Nah, terus bagaimana cara Umi menanyakan ke anak mengenai hubungannya dengan teman-temannya sekolah, dengan teman-teman yang di sekolah dia. Kalau setahu saya Pika anaknya termasuk yang pertengahan ya, dia tidak terlalu apa, yang tidak jahil, yang tidak, karena dari awal juga sudah dikasih tahu kalau kamu tidak mau diganggu jangan ganggu orang, kalau kamu tidak mau dipukul jangan pukul orang, itulah, jangan usil, kalau tidak mau diusilin jangan usil ke orang. Oke. Berarti Zulika tipe anak yang introvert bukan? Ya bisa dibilang introvert juga, tapi dia mudah bertanya, mudah bergaul duluan. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menanyakan kalau misal tuh Zulika pernah nggak sih ngalamin ketidaknyamanan di sekolah? Caranya Umi nanyain pas Zulika lagi nggak nyaman nih di sekolah gitu. Kalau tidak nyaman tuh biasanya karena dia kurang enak badan, biasanya terlihat dari raut wajahnya yang agak lesu. Biasanya suka ditanya misalnya udah pulang tuh, apa Vika wajahnya itu ngantuk, enak badan atau sakit atau gitu. Oke, terus aku nanya lagi, bagaimana sih Umi menanggapi ketika anak atau Zulika kayak kayak nggak mau, kalau misal nggak mau bercerita tentang kehidupannya di sekolah. Vika emang tipenya yang tidak suka bertanya, bukan suka, Vika tipenya emang tidak suka bercerita. Jadi kalau sudah sampai rumah ya dia langsung istirahat, karena sudah lelah juga kan, 3:30 sore sampai dari jam 7 sampai 3:30, jadi dia sudah nyampe dulu lelah. Jadi mungkin karena itu juga dia udah sekolah rumah. Jadi jangan bercerita, paling kalau misalnya wajah tidak enak, kenapa kamu, apa ada masalah dengan temanmu, enggak, itu berarti itu cuma capek aja. Berarti Umi nanggepinnya kayak Dia dari wajahnya gitu, dari wajahnya. Pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya bagaimana cara Umi menunjukkan antusiasme pas saat kegiatan sekolah anak. Antusiasnya. Antusias ya biasanya ya, termasuk fast respon, misalnya di kelas diinformasikan ada misalnya ada kegiatan ini, selalu bertanya nanti di koordinator sama yang lain, sama kelas yang lain, ini mau bikin apa atau buat apa gitu. Jadi fast responden lah gitu. Oke, berarti Umi tipe orang tua murid yang cepat tanggap dan respon gitu pas ada sesuatu di dalam grup. Ya. Terus aku juga mau nanya, bagaimana sih cara Umi mendukung anak agar tetap bersemangat dalam kegiatan sekolah? Ya itu selalu aktif di semua kegiatan sekolah, terus juga bertanya dengan, kalau dia bertanya dengan guru kalau misalnya ada pelajaran yang kurang, atau misalnya seperti dia sakit kemarin juga, sakit 2 minggu, nah, kita orang tua itu aktif apakah ada tugas ulangan harian yang tertinggal. Oke, terus aku mau nanya, bagaimana sih cara Umi menunjukkan sikap optimis mengenai sekolah pada saat berbicara di rumah sama Zulika? Maksudnya gimana? Jadi kayak sikap kayak nunjukin sikap yang optimis gitu, kayak misalnya mengenai tentang sekolah Zulika, jadi tuh di rumah Umi nunjukin sikap optimisnya tuh di rumah gimana mengenai sekolah ke Zulika ya? Optimis ya, karena menunjukkan optimis ya harus belajar dengan serius gitu, supaya belajar dengan serius, terus supaya pelajaran itu bisa masuk, bisa dipahami dan dimengerti gitu. Jangan hanya sekali baca, tapi harus dipahami apa yang dipelajari.
Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Umi ikut terlibat dalam kegiatan anak pada saat di rumah yang bisa memperkuat kemampuan berpikir dia? Biasanya mengulang pelajaran ya, jadi dibaca lagi tuh buku atau pertanyaannya atau soalnya, terus nanti kita ulangin lagi. Oke. Terus untuk mengulang-ulang pelajaran lagi, terutama matematika yang hampir banyak anak yang Susah. susah gitu. Oke. Terus aku mau nanya lagi, jelaskan bagaimana Umi mendukung anak dalam meningkatkan keterampilan tersebut kayak tadi. Kan misalnya matematika, jadi cara Umi meningkatkan keterampilan itu gimana sih? Biasa pagi untuk pelajaran matematika biasanya kan anak sekarang ini tidak seperti zaman dulu yang sering ditanya, biasanya itu seperti perkalian ya. Nah, dulu pernah ditempel perkalian 1 sampai 10, nah sekarang sudah rusak kayaknya. Yang di dinding kan? Ya, ada dicopot. Jadinya biasanya sering ditanya diulang sih. Dan juga kadang dia suka untuk nambah wawasan itu, kadang di YouTube itu dia suka nonton yang pengetahuan wawasan gitu. Nah, ya, terus kan tadi cara Umi mendukungnya. Kalau misalnya bagaimana sih Umi membantu anak tanpa memberi jawaban langsung kalau misalnya saat dalam belajar? Ya seperti yang tadi saya bilang, biasanya dia kalau ada soal dia kerjakan dahulu, terus kalau misalnya di buku dicari dulu di buku, kalau di buku tidak ada baru ditanyakan. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, biasa tuh aktivitas apa sih yang dilakukan Zulfikar untuk meningkatkan keterampilan berpikir itu? Aktivitasnya apa aja? Kayak misalnya sebelum biasa masa baca-baca buku dulu sebelum ulangan atau gimana gitu? Ya kalau ulangan pasti selalu suruh belajar apa yang sudah, karena ya alhamdulillah di sekolahnya itu sudah dikasih silabusnya kalau bisa mau ulangan gitu, apa saja yang harus dipelajari. Nah itu biasanya kita suruh pelajari itu. Nah terus aku mau tahu nih, pernah nggak sih ada pengalaman ketika Umi sama Zulfikar melakukan aktivitas bersama dalam meningkatkan kemampuan berpikir Zulfikar? Pernah ada pengalaman nggak? Kalau untuk pelajaran yang umum ya alhamdulillah termasuk pikiran itu termasuk yang dia belajar cepat tapi hasilnya ya memuaskan. Terus kalau MTK ya emang harus belajar bersama gitu ya. Untuk pelajaran yang seperti apa ya, bangun ruang yang itu memang harus dengan rumus-rumusnya. Nah itu yang sering kebalik, yang itu sering diulang bersama-sama. Pas kasih tahu ini rumusnya kubus, ini rumusnya balok, itu sering kebalik-balik, dan itu harus diulang-ulang. Oke. Kita kayak istirahat dulu deh. Jadi Umi silakan minum dulu atau Iya, makan iya. dulu. Karena soalnya pertanyaan masih banyak lagi. Nah, cicip-cicip. Ini aku buat sendiri loh. Cobain ya. Iya. Buat sendiri ini. Iya. Lu gabut di rumah soalnya. Enak. Alhamdulillah. Kan minum dulu nih. Iya. Oh, sudah? Sudah ya. Oke, lanjut pertanyaan ya. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran Umi dalam keterlibatan dalam membantu anak menyadari betapa sih pentingnya pendidikan itu? Kalau secara apa namanya langsung itu ini penting loh, itu tidak, karena namanya anak kecil juga dikasih tahu juga nggak paham ya. Jadi paling secara lewat, kalau kamu pengen sukses, kalau pengen berhasil harus belajar, karena kalau tidak belajar jadi kayak seperti orang di luar gitu, kasihan gitu dan susah.
ya perjalanan di tempat pendidikan gitu. Oke. Terus boleh nggak sih kasih contoh percakapan Umi sama Zulfikar mengenai menyadari pentingnya pendidikan? Ya itu tadi saya tidak pernah ngasih bicara langsung yang seperti yang serius, itu tidak. Paling hanya kalau misalnya dia lagi ngerjain matematika atau susah gitu masa harus bisa, karena MTK ini untuk semua, dipakai untuk semua pekerjaan. Jadi disisip-sisipin sih, tidak pernah sampai yang fast yang serius gitu. Oke. Ini dulu nih. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Umi ikut terlibat dalam kegiatan atau pertemuan di sekolah yang bisa mempengaruhi cara pandang Zulfikar mengenai pentingnya sekolah? Kita di sekolah itu beberapa bulan sekali biasanya suka ada pertemuan ya, untuk membicarakan bagaimana pelajaran anak-anak menerima pelajaran. Seperti kemarin juga pernah karena menghadapi custom ini mau menghadapi ujian karena tahun terakhir, jadi kemarin sekolah mengundang wali murid kelas 6 semua, dan sebagian anak-anak ini hampir semua sih kayaknya di sekolah lain juga itu perkalian itu anak-anak tuh sebagian yang masih belum hafal. Jadi ya sekolah juga mengharapkan bantuan dari wali murid untuk membantu anak-anak gitu. Terus aku juga mau nanya, bagaimana sih Zulfikar menjadi lebih semangat dari mengenai pentingnya sekolah? Karena sudah siap dan dari awal sudah ini kan dia ini sekolah bukan sekolah yang gratis ya, di sekolah bayar, jadi ya harus semangat. Jadi setiap selalu masuk Senin sampai Jumat. Kalau dia sakit baru tidak masuk gitu. Selalu antar jemput anak pagi sampai sore, dijemput gitu, pagi diantar, sore dijemput, dan itu termasuk termasuk dukungan ya terhadap anak gitu. Oke, terus aku mau nanya, bagaimana sih Umi menyampaikan nilai penting sekolah kepada anak melalui dukungan Umi di rumah? Nilai penting Ya, nilai penting sekolah pada Zulfikar. ya selalu memberitahu anak kalau sekolah itu penting, jangan bermalas-malasan, karena lewat sekolah dia termotiv untuk belajar ya. Karena kalau di rumah kan mungkin tidak efektif. Jadi makanya penting supaya di sekolah juga supaya belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi juga jangan hanya ilmu tapi juga sosialisasi. Oke, terus aku juga mau nanya, contoh yang pernah Umi berikan tentang nilai penting sekolah ke Zulfikar itu apa sih? Contohnya, kayak misalnya kayak apa? Oh, kamu kayak itu ya, kayak misalnya yang di TV harus gini gitu. Palingan contohnya kalau paling dianya ke kakaknya ya, contoh itu kayak kakaknya nilainya ya alhamdulillah kakak termasuk yang ranking 3 besar ya, jadinya kamu juga harus bisa lebih baik daripada kakaknya gitu. Terus aku juga mau nanya, bagaimana sih Umi membantu anak memahami makna sekolah melalui keterlibatan Umi dalam kegiatan yang Umi lakukan tadi, kayak misalnya kontribusi kayak ikut belajar gitu. Kegiatan Memahami makna nilainya untuk memberitahu ke anak apa? Iya,
gimana membantu anak memahami makna sekolah dari keterlibatan Umi di kegiatan sekolah. Apa ya? Memahami makna sekolah dari kegiatan yang Umi ingin lakukan gitu ke anak. Ya paling karena kegiatan sekolah ini kan biasanya memang selalu berhubungan dengan anak-anak ya, dengan kreativitas anak-anak. Jadi kita orang tua, wali murid memberikan beritahu kalau itu tuh nilai plus anak-anak dalam menghadapi apa kegiatan sosialnya mereka gitu. Terus aku mau nanya juga respon yang ditunjukin Zulfikar tentang penjelasan Umi, misalnya kayak Umi jelasin kalau nilai apa sih nilai pentingnya sekolah tuh gini, kalau responnya tuh gimana sih? Ya cukup dia senang, pasti senang lah karena orang tuanya ikut terlibat gitu. Nah terus selanjutnya jelaskan apa yang biasanya Umi lakukan yang Umi sampaikan kepada anak ketika mereka merasa sekolah kurang bermakna. Pernah nggak sih juga nyampein kayak ih sekolah tuh nggak kurang asik ya gitu, terus Umi ngasih apa sih Umi sampaikan apa sih kata-kata apa gitu yang membuat dia sadar kalau oh sekolah itu penting loh. Kalau ngomong dia tidak ngomong ya, karena mungkin termasuk anak yang introvert gitu ya, jadi kurang tahu juga. Cuma karena umurnya sudah memang siap untuk pendidikan, sudah siap untuk belajar. Sekolahnya juga bukan yang monoton banget, jadi ya diseling karena itu sekolah Islam, jadi ada kegiatan mereka, ada kegiatan literasi sebelum sekolah, sebelum pelajaran di luar ada kegiatan literasi juga, terus juga ada kegiatan mengaji bersama juga. Sebelum dimulai kelas itu ada temu wali kelas, ada murojaah, jadi emang belajarnya tuh diselingin. Berarti juga kan jarang ngeluh Jarang. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Umi menunjukkan kepada anak bahwa keterlibatan yang Umi lakukan dalam kegiatan sekolah merupakan bentuk keseriusan Umi terhadap pendidikan dia? Jangan diungkapin ya. Berarti Umi tuh apa ya, jarang ngungkapin bahwa kegiatan sekolah itu, berarti Umi kalau misalnya nunjukin bentuk keseriusan terhadap kegiatan sekolah, kegiatan pendidikan mereka tuh gimana sih? Ke anak apa Ke anaknya. ya, karena kalau setiap kegiatan namanya kan muncul datang gitu ya, dengan tepat menunjukkan keseriusannya ya selalu datang dengan kegiatan itu. Okay. Nah terus aku mau nanya, terus tindakan apa yang paling mencerminkan keseriusan Umi dalam pendidikan Zulfikar? Tindakan apa nih gitu? Yaitu aktif dalam kegiatan sekolah, membantu tugas-tugas yang di rumah, tugas-tugas PR gitu. Terus mau nanya ke pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan sebelumnya kan tadi bagaimana sih Umi terlibat dalam keterlibatan di sekolah. Terus aku nanya tuh, pernah nggak sih Umi ngalamin hambatan dalam keterlibatan itu? Alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja sih dengan teman-teman wali murid yang lain gitu, jadi tidak terlalu ada masalah yang berat. Berarti Umi itu sering
sering gak sih kalau misalnya dapat informasi dari grup sekolah, sering banget gak sih? Apa kayak misalnya yang paling cuma berapa bisa 1 minggu 2 kali eh, atau sering gitu? Kalau di grup kelas itu pasti ya hanya informasi tentang ya pembelajaran, ada tugas, ada ulangan, atau anaknya sakit, itu aja sih kalau di grup kelas. Kalau di grup wali murid, kalau misalnya ada masalah apa, kalau di grup sekolah paling ada informasi ada kegiatan sekolah apa gitu. Oke. Terus aku mau nanya, apa sih yang biasanya Umi lakukan pada anak pada saat menghadiri kegiatan di sekolah? Gimana? Bagaimana Umi eh, eh, sebentar Umi. Bagaimana Umi eh, me- menolak mengikuti kegiatan? Pernah nggak sih Umi menolak mengikuti kegiatan sekolah? Menolak? Oh, pernah nggak? Enggak sih, alhamdulillah tidak, karena ya saya termasuk tipe orang yang aktif, jadi ya alhamdulillah selalu hadir gitu, Terus karena masa tanggung jawab. terus kalau Jovika tuh pernah nggak sih menolak ke apa sih ya kegiatan menghadiri kegiatan sekolah, misalnya ada kegiatan sekolah apa gitu di sekolahnya, terus kayak nggak mau masuk gitu, malas misalnya, pernah Udah, nggak sih? alhamdulillah tidak. Nggak pernah. Dia termasuk aktif juga, terus juga emang kalau dia nolak kok ya harus semangat gitu, biasanya saya paksa gitu untuk ikut. Terus kan tentang respon yang ditunjukin pada saat Zulfikar di sekolah, aku tuh mau nanya bagaimana sih interaksi Zulfikar terhadap teman sama gurunya di sekolah? Karena dia usianya sudah matang ya, kalau gurunya kalau setiap kita bagi rapor biasanya kan suka ada apa temu muka ya dengan guru ya, dengan wali kelas. Aku pas bagian fikar, ya hanya selewat aja gurunya, fikar pelajarannya alhamdulillah bagus, cukup segitu, tidak seperti teman-teman yang lain pada suka ya inilah yang belum apa, teman-teman itu biasanya orang tuanya curhatnya banyak, kalau fikar ya tidak, cuman selewat aja. Jadi Karena gue juga nganggap ya Vika anaknya baik, tidak ada masalah gitu. oke. Nah, terus aku mau nanya sebentar nih. Yang cara Umi bisa menunjukkan kepedulian terhadap kegiatan di sekolah. Nah, aktivitas apa sih yang dilakukan Zulfikar biasanya dalam kegiatan sekolah yang Umi pernah lihat di sekolah? Aktivitas apa yang bisa dilakukan Zulfikar? Karena di sekolah itu sudah ditentukan ya, juga wali murid juga wali kelas juga sudah melihat gitu ya, anak ini suka apa, dan Vika itu termasuk anak yang bukan tipe apa sih, kalau yang tidak bisa diam itu apa sih? Apa ya? Kalau bahasa aku mah tantrum. Bukan yang tipe anak Yang nggak bisa diem. nggak bisa diam, kan ada yang apa lah sana lah sini, Extrovert. sana lah sini, Yeah. terus kalau Vika ya diam gitu, jadinya guru tuh jadi kalau misalnya kegiatan olahraga ya Vika mah nggak main bola, dia cuman paling dia misalnya ada lomba, misalnya dia lomba aja, lomba MTQ gitu, lomba baca Quran, hafalan. Oke. Terus bagaimana sih tentang Umi menjaga semangat Zulfikar mengikuti sekolah, aku nanya metode apa yang paling sering Umi gunakan